Di sebuah negeri bernama Arathia, korupsi telah menjadi momok yang menghancurkan kesejahteraan rakyat. Dalam situasi ini, muncul seorang pemimpin muda bernama Kaelan, seorang praktisi Stokisme yang mendalami ajaran-ajaran Marcus Aurelius dan Seneca. Kaelan percaya bahwa integritas dan pengendalian diri adalah kunci untuk membangun kembali negeri yang adil. Ketika diangkat menjadi pemimpin, Kaelan menghadapi banyak tantangan. Para pejabat tinggi mencoba membujuknya untuk menutup mata terhadap praktik korupsi dengan iming-iming kekayaan dan kekuasaan. Namun, Kaelan, yang teguh memegang prinsip stoik, merenungkan kata-kata Seneca. Kekayaan sejati adalah ketika seseorang cukup dengan apa yang ia miliki. Ia menolak dengan tenang, memahami bahwa kebenaran dan keadilan adalah tujuan hidup yang lebih mulia daripada keuntungan pribadi. Kaelan memulai reformasi dengan menekankan pendidikan moral kepada pejabat publik. Ia sering mengadakan diskusi tentang pentingnya kebajikan, seperti keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Dalam setiap pertemuan, ia mengingatkan mereka bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab untuk melayani rakyat. Suatu hari, seorang bawahannya, Tarek, ditemukan menyalahgunakan dana publik. Meskipun Tarek adalah teman lama Kaelan, ia tetap tegas. Ia menyampaikan kepada Tarek, "Aku tidak bisa membiarkan persahabatan kita mengorbankan keadilan. Ini bukan tentang dirimu, melainkan tentang rakyat yang telah kau khianati." Dengan tenang namun tegas, Kaelan memastikan Tarek diadili sesuai hukum. Kaelan juga menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan masyarakat memantau langsung setiap penggunaan dana publik. Saat ada kritik dan tekanan dari berbagai pihak, ia menghadapi semuanya dengan sikap tenang. Seperti seorang stoik sejati yang percaya bahwa hanya tindakan dan keputusan yang sesuai dengan kebajikanlah yang benar-benar penting. Lambat laun, Arathia mulai berubah. Kejujuran menjadi budaya baru di kalangan pejabat. Inspirasi dari kepemimpinan Kaelan menyebar ke seluruh negeri, membuat rakyat kembali percaya pada pemerintah. Kaelan membuktikan bahwa dengan prinsip Stokisme, mengendalikan diri, berfokus pada hal yang bisa dikendalikan, dan menjalani hidup dengan kebajikan, korupsi dapat diberantas, dan sebuah bangsa dapat dibangun kembali dari kehancuran. Ketika perubahan di Arathia semakin terasa, banyak generasi muda mulai mencontoh Kaelan. Mereka tidak hanya melihat seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga seorang teladan yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia ajarkan. Filosofi Stokisme mulai diajarkan di sekolah-sekolah, bukan sebagai pelajaran teori, tetapi sebagai cara hidup. Anak-anak diajarkan untuk menerima tantangan dengan keberanian, bertindak dengan kebijaksanaan, dan menjaga integritas di tengah godaan dunia. Namun, perjalanan Kaelan tidak selalu mulus. Para oligarki lama yang merasa dirugikan oleh reformasi ini mulai melakukan perlawanan. Mereka mencoba menyebarkan fitnah, menuduh Kaelan memiliki agenda tersembunyi. Beberapa kelompok bahkan merencanakan untuk menjatuhkannya melalui skandal politik. Kaelan, yang telah menginternalisasi ajaran stoik, mengingat kembali prinsip penting. Apa yang dikatakan orang lain tentangmu adalah di luar kendalimu. Yang bisa kau kendalikan adalah tindakan dan reaksimu. Alih-alih menyerang balik dengan emosi, ia memilih untuk menjawab tuduhan tersebut dengan bukti transparansi dan hasil kerja nyata. Ia mempersilahkan investigasi independen terhadap dirinya, menunjukkan bahwa ia tidak takut pada kebenaran. Krisis tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan rakyat. Kaelan membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran adalah tameng terbaik dalam menghadapi fitnah. Dengan semakin banyak dukungan rakyat, upaya oligarki untuk menjatuhkannya perlahan-lahan memudar. Dalam momen yang menginspirasi, Kaelan mengumpulkan rakyat dan pejabat di sebuah aula besar untuk memberikan pidato. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Korupsi bukan hanya tentang uang yang dicuri, tetapi tentang harapan yang dirampas dari rakyat. Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk melindungi harapan itu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi hari ini dan masa depan adalah milik kita untuk dijalani dengan kebajikan. Jangan takut pada godaan atau ancaman, karena hanya tindakan yang sesuai dengan kebenaran yang akan bertahan." Pidato tersebut menjadi seruan moral yang menggema di seluruh negeri. Bahkan,
Para pejabat yang sebelumnya ragu atau tergoda untuk kembali ke praktik korupsi merasa malu dan mulai berubah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Arathia menjadi negara yang dikenal dengan pemerintahan bersih dan rakyat yang sejahtera. Prinsip-prinsip Stokisme yang diterapkan Kaelan menjadi warisan abadi bagi bangsa tersebut. Ia tidak hanya memberantas korupsi, tetapi juga menciptakan budaya baru di mana integritas menjadi nilai yang tidak bisa ditawar. Di masa tuanya, Kaelan sering menghabiskan waktu merenung di sebuah taman kecil. Ketika ditanya tentang rahasia keberhasilannya, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Rahasia keberhasilan itu sederhana, jangan pernah lari dari kebenaran, kendalikan dirimu, dan jalani hidup dengan kebajikan. Jika semua orang melakukannya, kita akan selalu menang, bukan melawan orang lain, tetapi melawan sisi gelap dalam diri kita sendiri." Dengan kata-kata itu, Kaelan meninggalkan jejak sebagai seorang pemimpin stoik yang mengubah nasib negerinya melalui keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Setelah masa kepemimpinan Kaelan berakhir, ia memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam pemerintahan. Namun, pengaruhnya tetap hidup dalam generasi penerus yang ia bimbing. Salah satunya adalah Lyra, seorang pemimpin muda yang pernah menjadi murid dekat Kaelan. Lyra membawa semangat baru ke dalam reformasi. Ia memperkenalkan teknologi modern yang lebih canggih untuk memperkuat transparansi pemerintahan, seperti blockchain untuk mencatat pengeluaran negara dan platform digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung kepada pejabat publik. Ia juga memperkuat sistem hukum agar tidak hanya menghukum pelaku korupsi tetapi juga mencegahnya dengan sistem pengawasan yang lebih ketat. Namun, Lyra menghadapi tantangan baru, tekanan dari luar negeri. Beberapa negara tetangga yang melihat keberhasilan Arathia merasa terancam dan berusaha menyabotase perkembangan ini melalui jalur ekonomi dan politik. Mereka memblokir perdagangan dan menyebarkan propaganda yang menyatakan bahwa reformasi Arathia tidak akan bertahan lama. Dalam momen ini, Lyra kembali mencari nasihat dari Kaelan. Meski sudah pensiun, Kaelan tetap bijaksana dan tenang. Ketika Lyra bertanya bagaimana menghadapi situasi ini, Kaelan menjawab, "Ingatlah apa yang selalu kita pelajari. Musuh sejati bukanlah negara-negara itu, melainkan ketakutan dan kemarahan dalam diri kita sendiri. Jika kita tetap setia pada kebajikan, tidak ada tekanan luar yang dapat menghancurkan kita." Kaelan mendorong Lyra untuk menjadikan krisis ini sebagai peluang. Alih-alih melawan balik dengan cara yang sama, Lyra membangun aliansi dengan negara-negara lain yang juga ingin memberantas korupsi. Ia mengadakan konferensi internasional tentang pemerintahan bersih, menarik perhatian dunia terhadap keberhasilan Arathia. Konferensi ini menjadi titik balik. Negara-negara yang sebelumnya mencoba menjatuhkan Arathia mulai kehilangan dukungan internasional. Sebaliknya, mereka melihat manfaat dari kerjasama dan bahkan mulai mengadopsi beberapa kebijakan reformasi yang terinspirasi oleh Arathia. Kaelan menyaksikan perubahan ini dari kejauhan, merasa bangga tetapi tetap rendah hati. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah pengakuan atau penghormatan, melainkan kepuasan dalam melihat bahwa benih-benih kebajikan yang ia tanam tumbuh subur. Di akhir hayatnya, Kaelan menulis sebuah buku berjudul Kebajikan di Tengah Godaan Dunia, yang menjadi panduan tidak hanya bagi pemimpin di Arathia, tetapi juga di seluruh dunia. Buku ini mengajarkan bahwa Stokisme bukan hanya tentang ketenangan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik melalui tindakan yang berdasarkan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Ketika Kaelan wafat, rakyat Arathia berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Di makamnya, tertulis sebuah kutipan yang menjadi pengingat bagi generasi mendatang. Hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebajikan. Jika kau bisa mengendalikan dirimu, kau bisa mengubah dunia. Warisan Kaelan menjadi abadi, membuktikan bahwa dengan prinsip-prinsip Stokisme, korupsi dapat diberantas, keadilan dapat ditegakkan, dan sebuah bangsa dapat menemukan kejayaan sejatinya.
Indonesia.